Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview kembali dan menganalisa beberapa pair yang ada dalam market. Ya, kita perhatikan SAUSD. Kalau kita perhatikan SAUSD di sini, dia berada di area based liquidity. Dia sempat naik sampai area sini ya. Dan sekarang turun ya. Turun kembali di area sini kemudian turun. Jadi kalau kita lihat ini kemungkinan dia akan sampai area sini. Atau kalau kita ukur ya, ini adalah area yang bagus ya, yang bisa kita jadikan acuan untuk cari buy, atau bisa kita jadikan acuan untuk TP. Ya, selanjutnya kita kemarin ada entry di area ini. Ya, karena kita lihat ya, di sini dia naik kemudian turun, dia naik lagi ya, naik lagi ngambil dari liquidity grab, kemudian turun ya, turun ngebreak ini sebagai market structureship, turun kemudian dia membentuk fair value gap. Ini ada area fair value gap, jadi kita entry di area fair value gap sini dengan target adalah, kita coba target terdekat ini di sini sebenarnya. Ini ada order block. Ya. Jadi selanjutnya ini kemungkinan market bisa turun ya. Bisa turun lagi sampai sini ya. Namun kita bisa nanti cari lagi peluang entry. Dan di sini ada area ya, fair value gap. Ya, ini area fair value gap di area point of OTE. Jadi ini kita bisa jadikan sebagai point of interestnya dengan target ini area sampai sini ya. Selanjutnya USD CAD. Kita kemarin menganalisa ya. Kalau kita lihat dari weekly, diambil liquidity ini kemudian naik ya. Ini ngambil liquidity naik, dan kemungkinan ini adalah liquidity-nya ya, ini based liquidity. Jadi bisa juga dia ambil dari based liquidity kemudian turun. Ini berdasarkan weekly ya. Ini ada fair value gap, ini area fair value gap diambil ya, diambil kemudian naik ya. Di sini ada fair value gap ya, dihambat. Ini tadi ambil area ini
Kalau di daily tadi dia ambil ini fair value gap ya. Ini adalah fair value gap. Kalau di 4 fair value gapnya adalah area sini ya, dia ambil fair value gap kemudian naik. Oke, ini adalah bisa kalau kita entry, ini adalah area entry ya. Ini ada displacement dan fair value gap ya. Dengan acuan adalah ini kita anggap sebagai liquidity. Ini adalah area fair value gap di 4 tadi sebagai point of interestnya. Mereka structureshipnya ini ya, coba kita perkecil lagi di M15 ya. Ini udah terjadi market structureship dan ini ada displacement ya, displacement. Ini ada fair value gap naik dengan target. Kalau seperti ini kan kondisinya setway ya, jadi kita targetnya dari ini swing high ya. Jadi kalau kita entry sini nih swing high, kemudian kita lihat lagi dia naik, ambil dari fair order block, naik ambil dari order block ya. Ini oke, ini udah diambil, kita close dulu ya. Kita akan cari nanti ini ada order block ya, ini ada order blocknya ini. Oke, ini ada area fair value gap, ini dua area ya. Kalau kita lihat kemungkinan dia akan ambil ini dia udah ambil liquidity atau ngambil area ini ya, bisa jadi dia ambil area ini. Kalau dia mengambil area ini kemudian dia membuat area mark, membuat konfirmasi entry, kita sell ya. Kalau dia buat seperti ini kita akan sell ya di area ini. Ketika kembali kita sell. Ini skenario nya kalau dia ambil area ini, bisa jadi dia ambil atas ini, ambil liquidity ya. Liquidity kalau ada konfirmasi sell, kita akan sell dengan acuan ini sebagai basic liquidity. Ini juga ini ambil liquidity ya, kita perkecil ketika dia udah membuat manipulasi. Ini manipulasi, ini orang yang sell stop di sini kena tipuan dari market di smart money ini bisa entry di area sini karena dia membuat area fair value gap ya. Selanjutnya RUSD ya, kita kemarin lihat di RUSD ini dia sudah ambil swing high, ini swing high. Ini sebenarnya ada liquidity, namun ketika berada di liquidity ini tidak ada reaksi tapi tidak terlalu bagus untuk kita sell. Kita lihat ya, ya kemarin dia turunnya cuma sampai area sini ya. Ini sudah areanya udah ngambil basic liquidity, ini ngambil swing high. Ini basic liquidity ya. Kita perhatikan di sini
ya. Oke, ini ngambil swing high atau buy set liquidity, ini buat manipulasi nih. Ini ada area manipulasi. Turun, ini buat market structure. Sebenarnya kita bisa entry di sini, namun saya lihat tidak ada area di sini yang bagus ya untuk kita sell. Kita kemarin coba entry lagi di area ini. Ya, ini adalah area ini ngebreak ini buat market structure. Ini ada displacement. Kita ambil fair value gap. Kemudian turun nih. Turun, ambil area ini. Ini kalau kita lihat ngambil dari order block ya. Daily ini ada order block. Ini ada order block. Ya. Sekarang kita cari lagi, nanti kita akan cari area yang kita jadikan point of interestnya adalah area ini kan, yang ada fair value gap ya. Ini adalah area fair value gap dengan target ini bisa di area ya. Ini ada order block. Jadi kita bisa cari entry nanti ketika dia kembali area ini, dan target TP adalah sini ya. Ini adalah analisanya, ini tergantung polanya yang terbentuk. Jadi kita perhatikan ketika ngambil liquidity ini bisa entry di area sini. Ini udah ambil area buy set liquidity, ini adalah swing low, swing high ya. Selanjutnya USD-CHF. Ya, kita kemarin semalam nih ada entry di sini. Ya, kita kemarin nunggu dia mengambil dari sell set liquidity ya. Ini ada reaksi di sell set liquidity. Kita ambil sell set liquidity, kita entry kemarin semalam nih. Ini sebenarnya udah TP ya, kita semalam ini udah TP terdekat. Ini kita lihat apakah dia sampai sini lagi. Kita bisa analisa ketika ngambil buy set liquidity apakah ada konfirmasi entry. Ini dia membuat liquidity grab. Ini adalah manipulasi. Ini ada displacement, nih displacement ya, displacement. Kemudian market structure shift, di sini ada fair value gap ya. Ini di area ini adalah area OTE, dan di area OTE ada fair value gap. Kalau di 4 ini di areanya sini ya. Kalau M30 sini, bahkan M30 bisa di sini, tapi khawatir tidak kena kalau di sini. Jadi kita ambil kemarin di M15, press. Ini kelihatan ada fair value gap, dan ini ada order block ya, kecil. Kita entry di sini. Ini sebenarnya udah TP ya kemarin. Kita coba apakah dia sampai area atas ini ya. Ini kita nanti perhatikan, kita akan cari sell juga ketika ada konfirmasi entry di area sini. Dan target ini area OTE, ini premium, ini diskon.
AUD-USD. Oke. Ya, perhatikan kita kemarin ada entry di area sini. Kita acuannya weekly ya, ada order block. Ini sebagai point of interestnya. Kita lihat di M15. Oke, kemarin kita entry kalau nggak salah di H1 ya. Ya, di sini ada gap. Ini ada SMT. Ini market structure ship. Ya, market structure ship. Ya, ini market structure ship. Ini DM30. Break ini. Kemudian ngambil dari gap. Ini gap atasnya order block dengan SL di atas swing high ini. Ya, kemarin kita close di area sini. Ya, ternyata dia turun lagi. Sebenarnya kalau kita biarin juga akan TP ya. Selanjutnya ini kemungkinan masih turun ya, belum ada tanda kenaikan. Coba kita lihat di weekly ya. Kalau di weekly ini bisa jauh. Ini ada swing low ya. Ini ada fair value gap. Tetap hati-hati ya kalau ini udah terlalu jauh, tapi kemungkinan dia akan turun lagi. Kemudian GBP USD ya. Kita lihat GBP USD, kita lihat daily, weekly, ya daily. Ya, di sini daily saya lihat ada fair value gap ya. Fair value kecil diambil dari fair value gap ya. Ambil fair value gap, kemudian ada reaksi ya. Oke, kita perhatikan di M15 ini dia ambil dari fair value gap di daily sebagai point of interestnya, ngebreak naik turun ya, membuat swing low di sini, naik lagi swing low di break ya. Swing low di break kita jadikan ini sebagai market structure ship. Market structure ship karena apalagi di sini ada displacement dan fair value gap ini clean ya. Ketika ini turun ya, target sebenarnya di sini. Target awalnya kita ambil sini. Karena apa? Karena di sini saya lihat ada order block. Khawatirnya dia mantul area sini. Nah, ini ketika ini udah di break ya, kita cari lagi nanti untuk sell lagi. Ini dia membuat lagi swing nge-break area ini ya, market starter break. Kalau H4 ini sebagai market starter ship, tapi kalau kita lihat M15 market structure-nya ship di sini. Ya. Ya, kita bisa nanti lihat di area ini, tapi kemungkinan dia agak susah naik lagi di sini. Tapi bisa kita perhatikan nanti ketika dia naik. Ini atau bisa jadi dia ambil area ini. Resikonya dia di break kalau area ini karena terlalu dekat. Ya, area fair value gap di sini yang clean. Di area OTE yang clean adalah area fair value gap. Jadi kita cari nanti sell di area sini dengan target
Ini ada mitigation block, target di mitigation block. Oke, kalau di daily ini ada fair value gap, ini ada order block ya, ini target. Kita kalau dia ngebreak di sini agak panjang, kita nanti cari entry di area-area sini. Kemudian NJD USD. Oke. Ya, kita lihat kemarin ada entry di area sini, ini udah ya. Kita coba hapus. Kita analisa kembali. Oke. Ini dari sini sebenarnya. Ini ada order block nih. Diambil order block kemudian turun. Ini kemungkinan akan turun kalau dia daily, dan turunnya sampai ini area, karena area ini adalah area diskon. Oke, area diskon dan area OTE. Ini area ada gap sini. Ini bagus area ini ya. Ketika kembali sampai area sini, misalnya ini kembali, ini bisa kita entry, cari entry di area ini. Dan ini ada order block. Ada order block, fair value gap. Ini bisa kita pertimbangkan untuk sell di area sini atau area ini atasnya. Ini bisa kita lihat nanti. Tapi hati-hati juga kalau ini ngambil liquidity. Kemudian NJDJP. NJDJP kita hapus dulu. Ini kita lihat di weekly. Ini ada fair value gap. Ya. Ini order block. Kita lihat di daily. Oke. Ini fair value gap. Ya. Jadi kemungkinan dia ini seperti ini. Ini kemungkinan. Ya. Oke. Ini swing high. Jadi kita perhatikan nih area ini. Kalau ini tadi fair value gap di weekly, ini di daily ya. Ini di daily nih ada swing. Ini fair value gap, kalau kita turunkan ini sebagai swing. Kita bisa cari nanti ya, entry ya. Ambil liquidity dan turun. Di sini harus ada konfirmasi untuk sell. DJP. Oke. DJPY ya, kita perhatikan dia ambil dari fair value gap. Ambil dari fair value gap. Ini daily, ini ada fair value gap.
Ada fair value gap di daily. Ini adalah biasnya ya, bisa dia naik sampai area ini. Oke. Kita kemarin coba entry di area ini, tidak kena ya. Ya. Ya, saya coba, ini adalah BPR, area BPR. Ini nggak kena. Kemungkinan dia masih, ini market structure shift, tapi hati-hati juga ya, target terdekat adalah ini ada order block. Selanjutnya JFJP kemarin kita entry nih di area sini, dia membuat mana ya, ini enggak, kita lihat dulu. Oke, apakah dia masih turun ya, kemungkinan dia ini akan turun ya, agak menemukan area. Oke, setengah dari fair value gap kita bisa lihat nih di area sini. Kita bisa nanti cari sell di area sini. RJP. Oke. Kita entry, ada entry kalau salah ini. Ya, entry. Kita entry di sini. Ya, ini ada swing low. Ini sangat fresh ya. Ini bisa entry, ini target sini. Ini bagus nih. Min liquidity grab. Market structure shift. Ya, market structure shift di sini ada fair value gap dan displacement. Ya, kita juga entry di USDCP. Diambil swing low ini, buat manipulasi di swing low, buat konfirmasi entry lagi. Oke, di harga 30 ya, ini clean, buat market structure shift, kemudian dia naik, ini displacement dan fair value gap. Kita entry di area fair value gap. Oke, ini juga kita entry Oke, dia ambil di swing ini. Ketika ambil di swing ini paling rendah ya, ini paling kelihatan swingnya ini 2 swing, ini juga swing ya. Kita ambil entry di swing low sebagai point of interest ya. Ini dia ada manipulasi nih, dia turun dengan candle panjang ya, candle panjang ngambil dari liquidity grab, kemudian naik kembali lagi. Jadi istilahnya dia membuat tipuan ini, kemudian gini ya, baru ngambil ini. Jadi ketika dia sell ya, ini sell stop misalnya di sini dengan SL di sini, dia kena SL nya ya, kena, kemudian turun lagi. Ini adalah kelakuan dari smart money. Dia ada market structure shift, kemudian fair value gap baru naik. Nah, ini cara entry-nya. Selanjutnya GPPJP ya.
sama ini sebenarnya. Oke, ini lihat, tapi kita gak enter di sini. Ini fair value gap-nya nggak kelihatan. Ini ada fair value gap di weekly, tapi dia jauh ya naik. Di daily ini nggak, ini bisa juga. Oke, target ini EOR NZD ya, EOR NZD kita kemarin ada entry di area sini ya, tapi udah close karena dia membentuk ini sempat diambil nih. Kalau dia membuat seperti ini langsung turun, langsung naik, ini akan jadi bagus ya, jadi bagus. Tapi dia turunnya ini membuat garis nih, ini jadi bagus, kecuali dia membuat areanya gini kayak gini areanya, ini akan jadi bagus. Nah, ini kemungkinan turun gini kalau di areanya seperti ini. Namun dia membuat pola yang naik ya, polanya naik ya. Ini kita perhatikan, nih udah mulai ngambil liquidity. Kita lihat point of interestnya. Oke, dia masih area fair value gap, masih kita pertimbangkan kalau ada konfirmasi ya. Oke. Ini swing high, ini reset liquidity, ini bisa kita tunggu juga di area ini enggak direspect. Ini kita tunggu di area ini ada, jadi ini adalah biasnya ya, ini liquidity internal, ini liquidity eksternal. And key, oke, and key Nasdaq ini turun ya, Nasdaq turun. Mari kita tunggu di area sini nggak kena. Ini area fair value gap, ini manipulasi, dia ngebreak ini market structure, dia ambil fair value gap ini. Saya kemarin ambil no entry di sini, tapi tidak kena di entry di sini karena berhubungan dengan money management, risk dan reward. Ternyata turun lagi dia di sini, ngebreak market structure break, ya, dia balik ambil fair value gap ya. Ini 2 kali fair value gap ini diambil ya. Sini dia fair value gap di H1, fair value gap turun, ini ada order block turun. Semalam saya batasin di sini
batasan di sini dengan target ini terdekat. Ini kalau scalping bisa. Scalping bisa. Ini juga kita perhatikan. Tapi saya akan cari entry, tunggu di arah ini. Tunggu dia ambil sell set liquidity. PTC. Oke. Oh, ini kemarin saya coba entry di sini. Belum dia rampes. Ini masih valid ya, kita coba entry. Demikian analisa market dan review, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.